Danis adalah seorang wanita muda berusia 28 tahun, istri dari Sultan Raditya, salah satu pengusaha terkaya di Asia. Hidupnya tampak sempurna, tinggal di sebuah rumah megah di kawasan elit, memiliki koleksi mobil mewah dan dikenal sebagai sosialita yang sering menghadiri acara-acara amal besar. Namun di balik gemerlap kehidupannya, Danis tidak menyadari bahwa roda kehidupan bisa berputar dengan begitu cepat. Suatu hari, kehidupan Danis berubah drastis. Sultan Raditya mengalami kerugian besar dalam bisnisnya akibat investasi bodong yang dilakukan oleh mitra kepercayaannya. Kerugian itu membuat kerajaan bisnisnya ambruk dalam sekejap. Segala aset termasuk rumah megah mereka disita oleh pihak bank untuk melunasi hutang. Pagi itu, Danis sedang menikmati sarapan di balkon rumahnya ketika belasan petugas bank datang. Mereka membawa dokumen penyitaan dan meminta Danis serta keluarganya untuk segera meninggalkan rumah dalam waktu 24 jam. Terkejut dan tak percaya, Danis mencoba menghubungi suaminya. Tetapi Raditya tak kunjung menjawab. Ia baru menyadari betapa parah situasi ini ketika melihat seluruh barang berharga di rumah mulai diangkut. "Nyonya, kami hanya menjalankan tugas. Mohon kerjasamanya," ucap salah satu petugas dengan nada tegas namun sopan. Hari itu menjadi hari terkelam dalam hidup Danis. Dari seorang nyonya muda yang hidup berkecukupan, kini ia terpaksa tinggal di sebuah rumah kontrakan kecil bersama anak-anaknya. Sultan Raditya yang tak kuat menghadapi tekanan pergi meninggalkan keluarga, menghilang tanpa kabar. Awalnya Danis merasa terpuruk. Ia menangis setiap malam, merasa tidak mampu menghadapi kenyataan. Namun suatu pagi, saat melihat kedua anaknya yang masih kecil tidur di sampingnya, ia tersadar bahwa dirinya tidak boleh menyerah. Ia harus bangkit demi mereka. Danis mulai bekerja sebagai karyawan di sebuah toko kecil, sesuatu yang tak pernah dibayangkan sebelumnya. Namun ia melakukannya dengan sepenuh hati. Setiap hari ia belajar mengatur keuangan, mempelajari keterampilan baru dan mencari peluang untuk memperbaiki kehidupannya. Suatu ketika, Danis melihat peluang bisnis online yang sedang berkembang. Berbekal tabungan kecil dari hasil kerjanya, ia memulai usaha jual beli pakaian. Dengan ketekunan, ia memanfaatkan media sosial untuk memasarkan produknya. Dalam waktu 2 tahun, bisnis kecil itu berkembang pesat. Danis bahkan berhasil membuka toko fisik dan mempekerjakan beberapa karyawan. 5 tahun setelah hari kelam itu, Danis berdiri di depan sebuah gedung baru miliknya. Ia berhasil membangun kembali kehidupannya dari nol tanpa bergantung pada orang lain. Dalam sebuah wawancara dengan media, Danis mengatakan hidup ini penuh dengan ujian. Kejatuhan bukanlah akhir melainkan awal untuk bangkit dan menjadi lebih kuat. Jangan pernah takut kehilangan harta, karena yang terpenting adalah kemampuan untuk terus berusaha. Cerita Danis mengajarkan kita bahwa kemewahan tidak menjamin kebahagiaan yang abadi. Kejatuhan dapat terjadi pada siapa saja, tetapi yang membedakan adalah bagaimana kita bangkit dari kejatuhan tersebut. Kerja keras, ketekunan, dan semangat pantang menyerah adalah kunci untuk meraih kembali apa yang hilang. Danis kini dikenal sebagai pengusaha sukses sekaligus ibu yang kuat, membuktikan bahwa hidup memang penuh kejutan, tetapi selalu ada harapan bagi mereka yang mau berusaha. Setelah meraih kesuksesan dengan bisnisnya, Danis tidak melupakan masa-masa sulit yang pernah ia lalui. Pengalaman itu membentuknya menjadi pribadi yang lebih rendah hati dan bijaksana. Kini, selain mengelola bisnisnya, Danis juga aktif dalam kegiatan sosial. Ia mendirikan sebuah lembaga bernama Harapan Baru yang fokus membantu wanita dan keluarga yang mengalami krisis ekonomi seperti yang pernah ia alami.
Suatu hari saat menghadiri seminar kewirausahaan yang diadakan oleh pemerintah daerah, Danis bertemu dengan seseorang yang tak pernah ia duga, Sultan Raditya, mantan suaminya. Wajahnya terlihat jauh berbeda, lelah dan penuh penyesalan. Raditya yang dulu dikenal sebagai pengusaha sukses, kini hidup dalam bayangan-bayangan kegagalan. Setelah seminar selesai, Raditya mendekati Danis dengan ragu. "Danis, aku tidak tahu harus berkata apa, tapi aku ingin meminta maaf. Aku pengecut karena meninggalkanmu di saat terburuk. Aku terlalu malu pada diriku sendiri." Danis memandangnya dengan tatapan lembut namun tegas. "Radit, aku sudah memaafkanmu sejak lama. Hidup ini terlalu singkat untuk terus menyimpan dendam. Tapi maafku bukan berarti aku melupakan apa yang terjadi. Aku hanya berharap kamu belajar dari semua ini." Percakapan itu menjadi momen penyadaran bagi Raditya. Ia mulai mencoba memperbaiki hidupnya meski tak lagi bersama Danis. Setelah percakapan dengan Raditya, Danis merasa semakin yakin bahwa setiap orang pantas mendapatkan kesempatan kedua. Ia mulai membangun program mentoring di bawah naungan Harapan Baru yang memberikan pelatihan kewirausahaan gratis bagi orang-orang yang ingin bangkit dari keterpurukan. Program ini menarik perhatian banyak pihak, termasuk pemerintah dan perusahaan besar yang bersedia menjadi sponsor. Danis juga memutuskan untuk menulis sebuah buku berjudul Bangkit dari Abu Kehidupan. Dalam buku itu, ia menceritakan perjalanan hidupnya, mulai dari masa kejayaan, kejatuhan, hingga kebangkitannya kembali. Buku tersebut menjadi bestseller, menginspirasi banyak orang untuk tidak menyerah pada keadaan. Kedua anak Danis yang dulu masih kecil ketika keluarga mereka kehilangan segalanya, kini tumbuh menjadi remaja yang penuh semangat dan rasa empati. Mereka sangat menghormati ibunya yang telah berjuang keras demi mereka. Suatu hari, anak sulungnya Aditya berkata, "Ibu, aku ingin menjadi seperti ibu, bukan hanya sukses tapi juga bisa membantu orang lain." Ucapan itu membuat Danis merasa semua perjuangan dan pengorbanannya tidak sia-sia. Ia menyadari bahwa kebahagiaan sejati bukanlah tentang kekayaan materi, tetapi tentang bagaimana kita bisa memberi arti dalam hidup orang lain. 10 tahun setelah kehilangan segalanya, Danis diundang untuk menerima penghargaan sebagai salah satu wanita paling berpengaruh di Asia. Dalam pidatonya, ia berkata, "Kehidupan yang bermakna adalah kehidupan yang penuh dengan perjuangan, pelajaran, dan pengabdian. Keberhasilan bukan hanya tentang apa yang kita miliki, tetapi tentang apa yang kita berikan kepada dunia." Danis kini menjadi simbol kekuatan, ketekunan, dan harapan bagi banyak orang. Meski awalnya ia hanya seorang wanita yang terjebak dalam kemewahan tanpa pemahaman mendalam tentang hidup. Cobaan mengajarinya bahwa nilai sejati manusia terletak pada keberanian untuk bangkit dan membantu sesama. Kisah Danis berakhir bukan dengan kemewahan, melainkan dengan kepuasan hati karena ia telah mengubah tragedi menjadi kemenangan, bukan hanya untuk dirinya sendiri tetapi juga untuk banyak orang di sekitarnya.